Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan pengujian korelasi dengan skala pengukuran nominal dan interval menggunakan rumus korelasi eta. Di sini saya ditemani beberapa teman saya. Yang pertama itu ada Aldea Sasalfadila, Debbie Maulina Utami, Gibran Gairanda yaitu saya sendiri, Hasna Nur Alifah, dan juga Nena. Yang terakhir ada Novia Sofianti Dewi. Nah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan apa itu uji eta. Uji eta adalah salah satu jenis uji korelasi di mana satu variabelnya berskala nominal dan satu variabelnya lagi berskala interval. Selanjutnya, ada langkah pengerjaan uji eta. Langkah yang pertama yaitu hipotesis. H0 menyatakan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel A dan variabel B. Sedangkan H1 menyatakan terdapat hubungan yang signifikan antara variabel A dan juga B. Lalu langkah yang kedua yaitu ada statistika uji. Di sini kita harus menentukan jenis statistika uji mana yang akan kita pakai. Kita memakai uji eta. Bisa dilihat di sini ada rumus eta sendiri. Yaitu eta sama dengan akar dari 1 dikurangi sigma YT kuadrat dikurang N1 dikali Y1 kuadrat dikurang N2 dikali Y2 kuadrat dibagi sigma YT kuadrat dikurang N1 ditambah N2 dikali YT bar kuadrat. Nah, untuk keterangan sendiri bisa dilihat di sini simbol eta menjelaskan nilai eta sendiri. Dan N1 menyatakan banyaknya anggota kelompok 1 dan N2 menyatakan banyaknya anggota kelompok 2. YT bar kuadrat menyatakan rata-rata gabungan kelompok 1 dan kelompok 2. Sigma YT kuadrat menyatakan jumlah kuadrat kedua kelompok sampel. Y1 dan Y2 menyatakan rata-rata tiap kelompok. Nah, lalu nilai dari eta ini dimasukkan ke dalam rumus F atau uji signifikasi, yaitu eta kuadrat dikali N min K dibagi 1 min eta kuadrat dikali K min 1. Untuk keterangan sendiri di sini, eta menyatakan nilai eta. N menyatakan seluruh anggota kelompok. K menyatakan banyaknya kelas variabel nominal. Lalu, langkah selanjutnya yaitu kriteria uji. Di sini kita menentukan taraf nyata berupa alfa, lalu tentukan degrees of freedom-nya. Dalam uji ini terdapat 2 degrees of freedom. Yang pertama yaitu K-1 dan yang kedua N-K. Lalu dari taraf nyata tadi dan dari DF1 dan DF2, lihat di tabel A16 di buku Champion halaman 425. Dan dari tabel tersebut, kita dapat mengetahui nilai F tabel. Lalu, F hitung sebelumnya dengan F tabel dilihat juga nilainya. Nah, ketika nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H0 dikurangin. Dan apabila nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka H0 diterima. Langkah pengerjaan yang terakhir, buatlah kesimpulan. Kesimpulan ini didasarkan dari hasil perhitungan dan didasarkan dari hipotesis yang telah dibuat. Bisa kita lihat di sini, HO diterima maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel A dan juga B. Sedangkan HO ditolak, maka terdapat hubungan yang signifikan antara variabel A dan juga B. Selanjutnya, di sini ada contoh latihan soal, yaitu suatu lembaga pendidikan nonformal menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan untuk memberdayakan individu dalam memulai dan mengelola bisnis mereka sendiri. Untuk mengetahui apakah pelatihan wirausaha dapat meningkatkan keterampilan pengelolaan bisnis, lembaga melakukan penelitian dengan mengambil sampel yang diambil 2 kelompok masyarakat di Desa Margahayu. Kelompok pertama yaitu kelompok yang mengikuti pelatihan kewirausahaan dan kelompok kedua adalah kelompok yang tidak mengikuti pelatihan.
Masing-masing kelompok terdiri dari 10 orang. Kemudian, kedua kelompok diberikan kuesioner yang berisi 20 pertanyaan mengenai keterampilan pengelolaan bisnis. Nah, berikut data yang disajikan. Kemudian, untuk pengerjaannya, pertama kita harus menentukan hipotesis atau anggapan dasar. Nah, hipotesis 0 yaitu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara mengikuti pelatihan kewirausahaan dengan peningkatan keterampilan pengelolaan bisnis. Hipotesis 1, terdapat hubungan yang signifikan antara mengikuti pelatihan kewirausahaan dengan peningkatan keterampilan pengelolaan bisnis. Kedua, statistika uji. Di sini ada tabel hasil pengelolaan data Y1, Y2, dan Y1 pangkat 2, Y2 pangkat 2, dan didapatkan N1 sama dengan 10, N2 sama dengan 10. Rata-rata Y1 yaitu jumlah Y1 770 dibagi dengan jumlah anggota kelompok yaitu 10 dan didapat yaitu 77. Begitupun rata-rata Y2 yaitu 55. Kemudian rata-rata YT yaitu jumlah kedua sampel dibagi seluruh peserta 770 ditambah 550 dan dibagi 20 sama dengan 66. Kemudian untuk sigma YT kuadrat yaitu jumlah kuadrat kedua kelompok yaitu 61.900 ditambah 32.550 yaitu sama dengan 94.450. Selanjutnya, angka-angka tersebut dimasukkan ke dalam rumus eta dan didapatkan nilai N atau nilai eta yaitu 0,575. Setelah mendapatkan nilai eta, selanjutnya kita masukkan nilai eta ke dalam rumus uji signifikasi untuk menghasilkan nilai F yang nantinya akan menentukan korelasi antara variabel dalam soal. Masukkan nilai eta, jumlah sampel dan variabel dalam rumus dan didapatkan nilai F atau disebut juga F hitung yaitu 8,86. Jadi, karena F hitung 8,86 lebih besar daripada F table yaitu 4,41, maka hipotesis 0 ditolak. Keempat, kesimpulan. Karena HO ditolak, maka dihasilkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara mengikuti pelatihan kewirausahaan dengan peningkatan keterampilan pengelolaan bisnis. Adapun berikut hasil uji eta dengan menggunakan SPSS dan didapatkan nilai N 0,575 dan hasil yang diberikan sama dengan perhitungan manual yang telah dihitung sebelumnya. Nah, mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.